Kali ini kita akan bahas satu legenda yang luar biasa dari Kalimantan, yaitu tentang Datu Sanggul. Sosoknya ini penuh misteri tapi juga sangat dihormati. Siapa sih beliau sebenarnya? Dan kenapa ya ceritanya masih terus dibicarakan sampai sekarang, ratusan tahun kemudian? Oke, kita mulai dari pertanyaan intinya ya. Ini nih yang jadi jantung dari semua legenda tentang beliau. Coba bayangin, gimana caranya seseorang bisa sholat Jumat di Mekah, tapi di saat yang bersamaan, fisiknya ada di Kalimantan, ribuan kilometer jauhnya. Nah, misteri inilah yang akan coba kita telusuri bareng-bareng. Untuk bisa paham gimana misteri sehebat itu bisa muncul, ya kita harus kenalan dulu sama orangnya. Jadi, siapa sih Datu Sanggul ini sebenarnya? Oke, nama asli beliau itu Syekh Muhammad Abdus Samad. Nah, gelar Syekh di depan namanya itu bukan cuma pajangan loh, itu penanda kalau beliau adalah seorang ulama Islam yang ilmunya sangat dalam dan dihormati banget di masyarakatnya. Tapi, beliau ini lebih dikenal dengan julukan Datu Sanggul. Nama ini unik banget. Datu itu kan gelar kehormatan ya buat orang yang dituakan dan bijaksana. Sementara Sanggul itu merujuk ke penampilan khas beliau yang rambutnya selalu disanggul. Jadi, namanya aja udah ngegambarin semuanya. Seorang bijak dengan penampilan yang ikonik. Pertanyaannya, gimana ceritanya seorang ulama dengan penampilan unik ini bisa punya kemampuan yang begitu melegenda? Nah, kuncinya itu ada di ajaran spiritual beliau yang dikenal dengan nama Saraba IV. Jadi, semua pemikiran dan ajaran beliau itu dirangkum dalam sebuah karya sastra yang indah, namanya Syair Saraba IV. Ini bukan puisi biasa ya, ini tuh semacam peta jalan spiritual yang jadi landasan dari semua ajarannya. Nah, di dalam syair inilah beliau menjelaskan 4 tingkatan spiritual. Ini tuh kayak sebuah perjalanan gitu. Dimulai dari syariat, yaitu patuh sama hukum-hukum dan ritual yang kelihatan dari luar, terus naik ke tarekat, jalan buat deketin diri, lanjut ke hakikat di mana seseorang mulai paham makna sejati di balik itu semua, dan puncaknya marifat, pencapaian pengetahuan ilahi yang tertinggi. Biar lebih gampang, ini tuh kayak perjalanan dari sekedar menjalankan aturan ibadah secara fisik, ya seperti yang kita lihat di kiri, menuju pemahaman batin yang mendalam tentang Tuhan, seperti yang di kanan, dari yang kelihatan di kulit sampai ke isinya. Nah, karena pemahaman spiritualnya yang begitu dalam inilah, muncul cerita-cerita luar biasa tentang karomah atau kelebihannya. Salah satu ceritanya bahkan sampai terdengar oleh orang yang paling berkuasa di Tanah Banjar waktu itu, Sang Sultan. Coba bayangin deh, jadi Sultan Tahmidullah II. Tiba-tiba dengar desas-desus kalau salah satu rakyatnya, Datu Sanggul, tiap Jumat sholatnya di Mekah. Jelas dong, sebagai pemimpin beliau nggak bisa langsung percaya gitu aja. Beliau merasa harus membuktikan sendiri kabar yang kedengarannya mustahil ini. Jadi, Sultan pun menyusun rencana. Di abad ke-18, beliau mengutus 2 pengawal kepercayaannya buat pergi ke Mekah. Misinya simple, cari tahu apa Datu Sanggul beneran ada di sana, dan ternyata beneran ketemu. Tapi, Sultan butuh lebih dari sekedar laporan. Beliau butuh bukti yang nggak bisa dibantah sama sekali. Dan bukti yang diberikan Datu Sanggul ini, wah ini benar-benar di luar nalar. Bukan emas, bukan perhiasan, tapi cuma sekuntum bunga melati gampir yang masih segar. Apa istimewanya? Bunga ini tuh cuma tumbuh di taman pribadi Sultan di istana, di Kalimantan. Taman yang dijaga ketat ribuan kilometer jauhnya dari Mekah. Pesan Datu Sanggul ke para pengawal itu sederhana banget, persis seperti yang tertulis di sini. Berikan bunga ini kepada Sultan. Inilah bukti yang ia cari. Cuma dengan 1 bunga yang mustahil ada di situ, semua keraguan Sultan langsung sirna. Legenda itu ternyata nyata. Sejak saat itulah, Sultan jadi salah satu pengagum Datu Sanggul, dan kisah ini jadi bagian dari sejarah. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah ratusan tahun, apa sih warisan yang beliau tinggalkan buat kita hari ini? Ini yang luar biasa. Kisah tentang Datu Sanggul ini udah diceritain turun-temurun selama lebih dari 250 tahun. Pengaruhnya tuh nggak hilang sama sekali. Malah terus hidup lama setelah beliau wafat di abad ke-18. Jadi ini jelas bukan sekedar dongeng biasa. Warisannya itu nyata loh, dan bisa kita lihat sampai sekarang. Ajarannya dalam syair Saraba IV itu terus dipelajari. Terus makam beliau ditatakan, itu jadi tujuan ziarah penting buat ribuan orang setiap tahun. Dan yang paling utama, beliau dihormati dengan gelar Wali Allah, alias sahabat Tuhan, yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan spiritual beliau. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Apa sih yang bikin sebuah cerita kayak kisah Datu Sanggul ini bisa abadi selama ratusan tahun? Apa karena misterinya yang bikin penasaran? Ajarannya yang mendalam?
Atau mungkin kekuatan keyakinan yang berhasil ia tanamkan ke banyak orang? Bisa jadi ya, jawabannya adalah gabungan dari ketiganya.